Terima kasih Pak Triyogo. Alhamdulillah tepat 30 menit ya. Untuk menyingkat waktu, ini Pak Iman sudah standby apa belum? Pak Iman? Kalau sudah ready, kita langsung aja dulu ke pembicara kedua, baru itu kita diskusi, biar nanti bisa ada keterkaitan yang bisa saling menambahkan ya. Monggo Pak Iman, kami persilakan waktunya 30 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ardianto. Mohon izin slide saya dan suara saya sudah bisa terlihat dan terdengar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Mardiasmo, Prof. Basuki, Prof. Dian, Pak Triyoga selaku pembicara, dan Pak Ardianto selaku moderator, para guru besar, para pengurus IHI, rekan-rekan IHI muda, dan juga Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Mohon izin, apakah slide saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Pak Rianto. Ya, sebentar, mohon dibuka slide-nya, tim teknis. Ditayangkan, bisa. Saya coba izin share ulang ya Bapak Ibu. Saya izin share screen materi saya. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Iman Harimawan dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Suatu kehormatan bagi saya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu di sini dalam rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2021. Ya, terkait dengan sustainable finance, kita coba simak dahulu terkait bagaimana bagaimana sustainable finance ini berkembang ya. Nah, awalnya, mohon maaf ini slide saya kok berubah sendiri. Baik, nggak apa, kita mulai dari sini saja. Tadi sudah disampaikan beberapa poin terkait SDG, ada 17 poin, dan ini di mana menjadi isu global dan semua stakeholders harus look after terkait isu ini, Bapak Ibu ya. Nah, setelah semua stakeholders mulai menunjukkan komitmennya, salah satu hal yang penting adalah terkait dengan bisnis sektor. Dan itu yang diturunkan menjadi sustainable finance. Ini framework kita berpikir adalah menurunkan dari sustainable development goals menjadi sustainable finance. Bisnis sektor adalah salah satu stakeholders yang paling penting, yang banyak sekali berkontribusi di satu sisi, dan di sisi lain banyak sekali menyebabkan kerusakan. Jadi ini yang jadi PR bersama bagaimana caranya bisa meminimizing kerusakan tadi, tapi maximizing atau optimizing dari value dari perusahaan tersebut. Ini jadi tantangan bersama. Nah, secara umum, sustainable finance didefinisikan sebagai investment decision yang memperhatikan atau mempertimbangkan environmental, social, and governance factors. Nah, ini menjadi penting karena sebelumnya ketika kita mempelajari mungkin literatur adalah tujuan dari didirikannya perusahaan adalah maximizing shareholder value ya. Itu ketika mungkin saya pada saat belajar tentang bagaimana purpose of the company itu seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu berubah bahwa company ini tidak hanya milik dari shareholder saja, tapi banyak stakeholders yang juga berkepentingan. Saya akan ambil satu contoh dari BlackRock. BlackRock ini investment company, asetnya 9,5 triliun dolar. Ya, kalau kita ambil global GDP itu 93,5 triliun dolar. Jadi asetnya BlackRock itu sama dengan sekitar 10% atau 11% dari GDP seluruh negara. Jadi begitu powerful sekali BlackRock ini. Ini BlackRock sering diambil menjadi salah satu contoh ketika menceritakan tentang bagaimana ESG mulai penting. Ya.
Nah, BlackRock ini memiliki 5% atau lebih shares dari S&P 500. Kemudian return-nya kita bisa lihat di slide yang bawah, Bapak Ibu, bahwa sejak IPO tahun 99 hingga sekarang naik hampir 5 kali lipat. Nah, kemudian gimana bisa BlackRock menjadi largest asset manager? Nah, ini secara ringkas, BlackRock didirikan tahun 1988, kemudian mereka menjadi IPO tahun 99. Mereka mengakuisisi Merrill Lynch Investment Management yang cukup besar tahun 2006. Pada saat global crisis, mereka ambil advisory role di company yang diinvest oleh mereka. Kemudian mereka melakukan investment stewardship, ya, jadi lebih ke melayani. Kemudian yang terakhir, mulai tahun 2018, mereka lebih fokus pada social issues di financial industry. Isunya mulai 2018, si Larry Fink itu CEO dari BlackRock, menyampaikan bahwa suatu organisasi, baik itu public maupun private, kalau tidak punya tujuan yang lebih besar itu, maka dia tidak akan bisa mencapai full potensialnya. Karena itu tidak hanya bisa memikirkan profit saja, tapi harus didukung dengan beberapa faktor fundamental, ya, yang mungkin later kita kenal dengan ESG, ya Bapak Ibu. Nah, tahun 2019 ada statement lagi, profits are in no way inconsistent with purpose, ya. Jadi profit itu harus selaras dengan purpose, ya, dalam artian tidak bisa kita hanya mementingkan profit tapi purpose-nya tertinggal, gitu. Karena itu harus selalu selaras, karena itu redefining purpose dari company itu penting sekali. Nah, tahun 2020 ada action untuk reshaping fundamental terkait dengan finance, ya. Nah, tahun 2021 dia juga addressing tentang pandemic dan bagaimana bisa menjadi sustainable company, ya. Ini letter dari Larry Fink, mohon izin saya baca Bapak Ibu, karena ini yang menjadi dasar banyak negara juga memikirkan bagaimana mereka adopsi terkait dengan sustainability issue. Ya, company's ability to manage environmental, social, and governance matters demonstrate the leadership and good governance to its so essential for sustainable growth, which is why we are increasingly integrating these issues in our investment process. Ya. Jadi dia addressing surat ini atau kalimat ini dikirimkan ke seluruh CEO investment, seluruh CEO company yang di BlackRock. Si Larry Fink menyampaikan bahwa penting sekali untuk ESG ini diconsider dalam semua proses investment. Companies must ask themselves, what role do we play in the community? Kalau dulu, what role do we play to maximizing shareholder value? Tapi ini diubah kalimatnya menjadi community. How are we managing our impact on the environment? Are we working to create a diverse workforce? Are we adapting to technological change? Dan seterusnya. Nah, surat ini menjadi stepping stone bagi perusahaan-perusahaan yang diinvest oleh Larry Fink untuk memikirkan atau memasukkan ESG issues dalam company purpose-nya atau redefining company purpose-nya. Ini salah satu enabler, ya Bapak Ibu, ya, dari Larry Fink, CEO sebagai investment company. Nah, pun juga dengan regulasi-regulasi yang sudah sangat baik disiapkan oleh OJK di Indonesia dan juga institusi terkait di negara lain, mereka juga harapannya menjadi enabler, tidak hanya sekedar regulasi itu membuat company hanya comply saja, ya, hanya tick mark saja, compliance, tapi juga bisa membantu company itu redefining purpose-nya. Mereka harus memikirkan community. Ini adalah challenge ke depan. Nah, ESG sendiri meningkat perhatiannya dari shareholders. Banyak sekali shareholders yang pay attention tentang bagaimana company manage environmental and social issues-nya, kemudian bagaimana mereka mendisclose ESG governance-nya, dan highlighting key ESG ambition and commitments. Itu menjadi hal yang banyak diperhatikan oleh company, dan
untuk beberapa company juga itu menjadi isu yang menarik untuk digoreng ya, untuk meningkatkan harga sahamnya. Jadi perlu peran regulator untuk memastikan bahwa disclosure yang dilakukan itu benar-benar mencapai pada akarnya. Nah, regulator seperti tadi disampaikan oleh Pak Triyoga juga banyak sekali memikirkan dan menyiapkan regulasi-regulasi, salah satunya POJK 51 yang tahun lalu sudah disiapkan, dan saya ingat tahun 2012 itu juga kita tergabung dalam sustainable banking ya. Nah, itu udah langkah-langkah yang diambil dari Paris Agreement dan lain-lain. Nah, ini juga menarik, jadi investor juga menunjukkan bahwa support terkait environmental and social itu juga penting ya. Ini saya ambil dari EY, Bapak Ibu. Nah, lebih dari 30% support ya pada tahun 2016, sekitar 29% itu support. Nah, kemudian yang tahun 2021 54% itu memberikan support lebih dari 30%. Ya. Nah, ini jadi menarik sekali untuk melihat bagaimana perubahan persepsi dari shareholders terkait dengan ESG issues, bahwa shareholders pun juga mulai terbuka bahwa tidak hanya memaksimalkan nilai bagi pemilik atau bagi shareholders, tapi juga bagi stakeholders yang lain. Nah, kemudian banyak company yang juga mulai mendisclose bahwa environmental and social itu penting, karena itu mereka juga membuat oversight ya, lembaga yang atau komite-komite yang mengawasi terkait dengan environmental and sustainability di terkait dengan CSR matters. Nah, ini ada audit committee, kemudian ada sustainability committee, ada public policy committee, dan other committee. Kita lihat peningkatannya dari tahun 2020 hingga 2021 meningkat cukup signifikan. Ada sekitar 10% peningkatannya dari tahun sebelumnya ke 2021. Nah, kemudian kita lihat juga dari disclosure, ini analisa EY terhadap Fortune 100 Board of Directors. Gender diversity-nya jadi naik, kemudian ethnic diversity-nya juga naik, dan juga overall diversity-nya juga naik. Ini menunjukkan bahwa dari sisi sosial mereka juga mulai look after perusahaan-perusahaan dari Fortune 100 ini. Nah, kalau kita lihat dari ESG inisiatifnya, tahun 2020 hingga 2021 banyak peningkatan disclosure terkait dengan inisiatif climate risk meningkat dari 67% ke 78%, terkait dengan climate related metrics itu naik dari 37 menjadi 42%. Kemudian kalau dari sisi sosial, inisiatif atau komitmen terkait dengan workforce diversity naik dari 61 ke 91%. Ya, kemudian naik dari 29 ke 39% terkait diversity workforce-nya. Nah, kenapa kok yang sosial itu lebih signifikan kenaikannya? Mungkin ini yang lebih dibilang lebih cost efisien juga mungkin bisa, tapi di sisi lain kalau long term terkait dengan komitmen terhadap sosial itu juga biayanya juga cukup signifikan ya. Tapi insya Allah bisa meningkatkan sustainability company di long term. Ya. Nah, SEC sendiri di US mereka juga fokus untuk meningkatkan perhatiannya terhadap climate change dan ESG gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sering dengar tentang ESG, Environmental, Social, and Governance, beberapa institusi itu memandang climate change itu satu hal yang terpisah gitu ya, karena ada yang memasukkan dalam environmental, tapi ada yang mengangkat climate change itu sebagai isu yang lebih besar daripada environment saja, karena itu hal yang fundamental. Gitu. Nah, mereka juga memasukkan ini terhadap di agenda mereka dalam rapat, kemudian mereka juga propose recommendation terkait dengan climate risk dan human capital, kemudian juga mereka meningkatkan fokusnya terkait regulasi-regulasi yang mengatur terkait ESG disclosure. Beberapa tren di climate change reporting, ini saya ambilkan dari KPMG, 72% bank mendisclose climate change
related dengan activity mereka. Misal bagaimana bank bisa terkait dengan climate change, mereka memberikan funding, dan company-company apa yang mereka funding itu juga penting sekali dilihat bagaimana climate risk-nya. Kemudian 36% bank mendisclose remuneration of key management, ini dari sisi governance ya. Kemudian 48 bank mereka mulai memasukkan climate risk sebagai credit risk ya, karena itu juga penting ya, dan beberapa parameter yang lain. Ini menjadi menarik Bapak Ibu, karena ketika kita coba kaitkan, itu banyak sekali aktivitas-aktivitas baik di profit organization maupun non-profit organization yang terkait dengan environment maupun climate change. Konsumsi listrik kita, konsumsi bahan bakar kita, ya, konsumsi energi yang kita pakai itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan climate change. Ya. Nah, saya bergeser kepada apa yang dilakukan di Indonesia. Ada IDX ESG Leaders, ini 10 company yang masuk ESG Leaders di Indonesia. Ini cukup menarik karena IDX sudah mulai mengeluarkan indeksnya ya khusus, jadi company-company yang masuk dalam top performer dalam ESG dimasukkan dalam sebagai ESG leaders. Ada total sekitar 30 company yang baru di-announce di 2021. Ini sebarannya, paling banyak adalah financial, kemudian yang kedua infrastructure. Ya, ini kalau kita lihat memang sesuai dengan nature-nya ya, mining juga risikonya tinggi ya. Nah, itu yang juga jadi perhatian itu, karena ketika kita mau-weight semuanya dengan sama atau men-treat semuanya dengan sama, bahwa sebenarnya risiko environment di masing-masing industri itu berbeda. Nah, itu menjadi hal yang menarik juga untuk didiskusikan. Kalau kita lihat dari MSCI ya, salah satu lembaga, mereka memasukkan beberapa company Indonesia ke dalamnya. Kalau kita lihat terdapat list yang berbeda ya dengan ESG leaders ya. Telkom, Unilever, Astra dan lain-lain. Tapi di sini mereka tidak masuk hanya BCA. Nah, sebagai akademisi atau sebagai investor mungkin kita bertanya-tanya ini, kalau seperti ini ranking mana yang kita refer gitu ya. Nah, oke. Ke depan sebenarnya kita Indonesia sudah punya plan yang terus dikembangkan oleh Bappenas dan juga OJK, bagaimana achieving sustainable development goals. Ini hal yang menarik sekali bagi kita. Kita perlu menyambut proses yang sangat positif ini untuk mendukung bagaimana Indonesia bisa mencapai SDG di 2030. Nah, jadi pertimbangan lainnya adalah ini saya skip di sini. Nah, kita punya multiple standards ya. Ada banyak sekali lembaga. Saya akan keluarkan sini dulu Bapak Ibu, karena otomatis shifting dari slide-nya. Nah, kita punya multiple standard. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mereka mengeluarkan standar. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Mardiasmo bahwa IFRS sudah mengeluarkan International Sustainability Standard Board. Nah, sedangkan di organisasi lain mereka juga mengeluarkan standarnya sendiri-sendiri. Jones mengeluarkan, GRI mengeluarkan, ya, kemudian Green Hotels Global, kemudian Sustainability Banking Network, CDP punya data juga, kemudian MSCI punya data, Sustainalytics punya data. Ya. Nah, ini jadi challenge kita, bagaimana kita akan bisa mengadopsi standar-standar yang multi framework ya. Nah, ya, kalau kita mungkin kita bandingkan beberapa saja, ada dari World Economic Forum dan juga ada dari MSCI. Ini saya ambil beberapa, pilarnya sudah berbeda-beda. Bagaimana mereka mempersepsikan environmental, social, and governance. Ini jadi tantangan kita bersama. Tadi sangat bagus sekali yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan green taxonomy ya. Hopefully ketika green taxonomy diluncurkan itu Indonesian taste-nya sangat kuat. Karena kalau kita ini memang isu global, tapi tidak dari 17 goals yang ada di SDG, masing-masing negara memiliki risiko yang berbeda-beda di masing poin. Ya. Mungkin kita untuk unsur well-being perlu perhatian dan juga no poverty, tapi mungkin di beberapa negara tidak terlalu.
climate change ya, di beberapa negara itu polusinya sangat tinggi, itu mereka tinggi. Di Indonesia cukup tinggi, tapi kita juga punya Indonesia jadi darlingnya ini ya untuk carbon offset ya, karena kita punya hutan yang sangat luas. Itu pun yang diadres sama Pak Jokowi di COP26 kemarin, bahwa Indonesia punya potensi, terus kontribusinya negara maju apa ke Indonesia? Apa kita cuman itu yang diundang ya oleh Pak Jokowi untuk berkolaborasi dengan negara-negara maju. Nah, homework-nya apa? PR-nya apa? PR-nya sebenarnya dengan tools yang seperti ini, maka company perlu meredefine purpose-nya. Ya, apa yang dibutuhkan oleh stakeholders ya, apa yang menjadi core competence dari company itu, apa yang menjadi kekuatan dari company itu, dan bagaimana mereka bisa create value. Jadi tidak antara company A dan company B, misal mereka dalam industri yang sama, belum tentu mereka punya stressing ESG yang sama. Itu menjadi menarik. Beberapa waktu lalu kami diundang focus group discussion dengan EY, yaitu untuk mendiskusikan tentang bagaimana menyikapi terkait dengan standar dari masing-masing industri. Apakah kita bisa come up dengan satu standar atau multiple industry, multiple standards juga. Nah, kami masih end up pada weighted ya. Jadi diskusi kami masih terus berlanjut. Diskusi terakhir kita end up pada, kita perlu ngasih bobot untuk masing-masing industri tadi. Jadi leadership matters, Bapak Ibu, untuk menentukan bagaimana core competence atau core positioning company ke depannya. Nah, kami di UNAIR membentuk Center for Environmental, Social, and Governance Studies. Tujuannya untuk mensupport Indonesian business sector by 2030. Kita create namanya ESG dataset, itu menyediakan dataset terkait ESG. Kemudian kita juga smart reporting ya, membantu perusahaan bagaimana mereka creating, planning, dan juga reporting, melakukan executive education yang terbaru. Kami juga membuat Sustainable Finance Lab yang dibiayai oleh program matching fund dari Kemendikbud ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kita dapat funding untuk running Sustainable Finance Lab pertama di Indonesia, untuk ya mungkin pertama di Indonesia ya, untuk fokus pada bagaimana keuangan berkelanjutan. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kesalahan dari saya, mohon maaf, dan semua kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk para pembicara kita pada siang hari ini. Dan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah bersiap untuk menanyakan beberapa hal, karena ini Bapak Ibu sekalian kan ini ada yang praktisi juga, ya, untuk membantu para perusahaan-perusahaan itu menyiapkan sustainability report. Nah, isu-isunya juga sudah banyak disampaikan, termasuk OJK tadi juga sudah membuat peraturan-peraturan ya, POJK. Nah, ini monggo Bapak Ibu kami persilahkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang online, kami persilahkan. Siapa bisa mengangkat tangan, raise hand, silakan. Tim teknis dari Zoom, apakah bisa dicek? Adakah pertanyaan dari peserta? Kami persilahkan. Monggo. Ini mumpung kesempatan ini, Pak Triyogo ini kan juga otoritas yang mengatur ya. Di sini juga ada beberapa peraturan yang bisa juga di dalamnya ada unsur sanksi loh ini kepada LJK, emiten, dan perusahaan publik. Ini kalau kita lihat dari pasal 14 dan 2 lampiran POJK ini ada 6 bab yang di dalamnya ada unsur sanksi, ada unsur tanggung jawab, ada unsur laporan, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu kalau jadi konsultan harus support kepada klien ini. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan mumpung ada kesempatan. Silakan. Nah, sambil menunggu penanya yang akan muncul, mungkin Pak Triyogo, saya mungkin sedikit untuk bahan diskusi Pak Triyogo ya, mohon izin. Tadi disampaikan di dalam peraturan OJK ya, mengenai kewajiban penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik. Di situ ada berbagai ada 6 ya kalau nggak salah Pak ya, ada 6 bab. Tapi di sini ada 8 khususnya yang lampiran 2 itu. Ada
kewajiban menyampaikan laporan berkelanjutan, Pak, sustainability report. Kira-kira dari pihak OJK, apakah kira-kira ada upaya-upaya untuk memberikan sosialisasi atau upaya untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan peraturan ini, Bapak? Mungkin Bapak memberikan satu gambaran bagaimana kita sebagai, mungkin ada yang para konsultan juga ingin belajar tentang peraturan ini, kira-kira aksesnya bagaimana, Bapak? Monggo, kami persilakan. Baik, Pak Adianto, terkait dengan sustainability report ini, Pak, ya, memang ini masih baru, Pak, ya, dan yang pertama kali menerapkan memang diwajibkan bagi bank buku 4, ya, dengan modal 30T ke atas itu di awal berlakunya POJK. Kemudian untuk bank-bank ukuran lebih kecil lagi diberikan kemudahan hingga awal tahun 2025. Ya, sebenarnya memang belum ada standar yang baku, ya, artinya minimal harus melaporkan data gitu. Tapi kalau kita bandingkan antara bank besar dengan bank yang menengah atau yang kecil itu menengah, ya, yang buku 3 tapi ukurannya lebih kecil karena sudah diwajibkan juga di 2020 ini. Ini memang ada perbedaan. Jadi mungkin bank-bank besar lebih memiliki kemampuan untuk menghitung bagaimana kinerja ekonominya, ya, kemudian kinerja sosialnya, ya, kemudian lingkungan hidupnya dan governance-nya. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin bank relatif lebih kecil secara sederhana menyampaikan penghematan penggunaan listrik, kemudian penghematan air, kemudian, ya kan, kemudian ya mungkin hal yang lebih simpel itu, atau pengelolaan limbah, gitu kan. Tetapi untuk bank-bank lebih besar lagi mungkin dia sudah lebih canggih lagi. Jadi memang ini hal yang masih baru, kita juga masih belajar, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan sanksinya pun masih sanksi yang teguran, jadi tidak ada sanksi denda dan sebagainya. Jadi kita sama-sama ingin mencari mana yang terbaik, gitu, kira-kira seperti itu. Dan tentunya juga supaya tidak merepotkan, ya. Jadi sebisa mungkin reporting itu jangan menghabiskan waktu, ya, sehingga justru malah tugas pokoknya itu malah jadi terlewat. Jadi dengan adanya sistem informasi yang lebih bagus yang dikembangkan untuk laporan ke depannya, mungkin jadi perhitungan itu menjadi lebih mudah dan sebagainya. Mungkin itu Pak Adianto. Baik, terima kasih Pak Triyogo. Jadi intinya memang karena ini masih baru, jadi ini terus berkembang, ya, Pak Triyogo, ya. Jadi makin lengkap, makin jelas bagaimana perusahaan itu akan mengungkapkan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung sustainability ini akan makin bagus, gitu ya Pak Triyogo, ya. Jadi kalau Pak, ini mohon maaf, ini sebelum saya lanjut, adakah yang bertanya, ya, dari forum ini? Karena ini diskusi, monggo kami persilahkan. Ini kelihatannya ada Pak Joko Dewantoro, ini juga ini kelihatannya ini nunggu kesempatan nih Pak Joko, ya. Atau ini ada Pak Ontot juga ada, atau yang teman-teman dari Madiun, dari Malang, kami persilakan, atau yang di Zoom, adakah yang bisa tinggal menuliskan aja di chatnya itu, nanti kalau bisa kami baca, lewat sini kami baca, kalau tidak bisa langsung diminta untuk bicara saja langsung, di syuting aja langsung, ya. Monggo silakan, langsung raise hand juga boleh, ya, panitia, ya. Boleh angkat tangan langsung, ya, yang di Zoom Meet. Oh iya, silakan. Kalau yang di chat boleh saya bisa baca, ya, itu. Bisa kebaca nggak dari sini? Coba ditayangkan. Soalnya kalau dari sini tulisannya kecil, ya. Ya, atau langsung aja yang bersangkutan dibukakan mic-nya, disuruh bertanya langsung, ditayangkan. Langsung silakan, Mas. Silakan, penanya. Oh, yang di room, ya, silakan. Oh, rupanya belum. Kalau gitu saya berikan pertanyaan sendiri dulu, ya. Saya juga tergelitik pertanyaan saya. Saya tergelitik dengan Mas Iman ini. Kebetulan beliau kan ada di London ini.
Tadi saya lihat juga masih pakai shawl itu kayaknya kedinginan. Udah ngantuk ini beliau. Ya, Pak Iman, ini menyangkut kan ini kan riset-riset ini banyak Pak ya Pak Iman ya terkait dengan sustainability ini ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang ingin meningkatkan kualitas di dalam pelaporannya Pak, pelaporan sustainability. Ini saran Pak Iman bagaimana ini kita akan menggunakan informasi yang berasal dari riset-riset itu agar efektif bisa dijadikan alat untuk bisa mengenhance laporannya Pak, biar lebih berkualitas Pak terkait dengan pelaporan sustainability ini Pak. Monggo atas dasaran, silakan Pak Iman. Baik, makasih Pak Arianto. Menarik sekali ya. Waktu beberapa minggu lalu kami bertemu dengan advisor kami, Pak Jonan. Jadi Pak Jonan jadi senior advisor di pusat kajian kami. Beliau menyampaikan, ini kita tetap harus bicara dari global side. Global side ini ini karena sustainability ini isu global ya. Nah, baru diturunkan menjadi beberapa isu yang ini regional atau di country level. Nah, sebenarnya jadi menarik ketika kita mengimplementasikannya memang berdasarkan fokus dari masing-masing company. Karena company di industri yang sama itu memang tidak selalu punya purpose yang sama kan, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sebenarnya memberikan ruang ya, uniqueness yang cukup banyak. Nah, terkait dengan hasil penelitian, kalau bicara hasil penelitian karena standar yang dipakai juga beda-beda Pak Arianto, kita menemukan banyak sekali mixed evidence ya. Salah satu hal yang kami lakukan adalah kami tergelitik jadinya beberapa hari lalu saya dan tim running data juga berdasarkan disclosure standar GRI, kemudian kita bandingkan dengan apakah disclosure standarnya company-company berdasarkan GRI itu mereka menjadi ESG leaders atau enggak. ESG leaders kan pakai data Sustainalytics. Nah, ternyata kami menemukan bahwa hasilnya negatively significant. Artinya company yang jadi ESG leaders itu mereka disclose lebih dikit terhadap hasil disclosure-nya. Itu jadi hal yang menarik juga ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya multiple standard, multiple framework, dan ini yang jadi PR besarnya kita bersama sebenarnya yang sudah di-lead oleh OJK dengan Green Taxonomy ya. Membuat bagaimana Green Taxonomy itu benar-benar very relevan dan reliable dengan Indonesia untuk mencapai SDG 2030. Sebagai informasi juga ini Bapak Ibu sekalian, Pak Ardianto dan Pak Triyoga, bahkan di pusat kajian kami sudah menginisiasi juga ESG scorecard untuk UMKM. Ya, karena kami peduli bahwa UMKM itu sangat penting gitu ya. Hari Senin besok kita akan focus group discussion dengan EY sebagai partner kami, dan kami sudah focus group discussion juga dengan GRI sebagai partner kami untuk memaksimalkan bagaimana UMKM itu mulai aware. Kalau kita bicara sustainability itu kan UMKM rasa ini makanan apa gini ya, tapi bagaimana kita membuat mereka sadar bahwa oh iya keberlanjutan ini penting, isu-isu lingkungan dan lain-lain ini penting. Nah itu yang kita lakukan Pak. In short bahwa hasilnya masih mix Pak dari hasil-hasil tadi. Tapi tadi kita perlu lihat juga arahan dari Bappenas, arahan dari OJK, mana stressing yang harus kita perhatikan agar aktivitas ESG-nya company itu support SDG Indonesia di 2030. Begitu Pak Arianto. Jadi artinya kebersamaan antara sektor private dan sektor government itu penting ya Pak Iman ya. Karena terkait dengan lembaga-lembaga yang concern itu juga banyak juga yang dari private. Seperti Pak Iman cerita tadi dari EY tadi dengan Bapak kan juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong ke arah sana. Mungkin ini di antara yang di online kelihatan tadi ada yang mau bertanya ya. Monggo silakan ditayangkan langsung. Terima kasih Pak Moderator. Saya IBK Bayangkara dari Unpad Surabaya, saya anggota IAI. Ya. Sesungguhnya kalau kita lihat di Indonesia sudah mulai berkembang, di mana ICSR Indonesia sudah mulai menginisiasi untuk bagaimana menyusun laporan keberlanjutan, bahkan itu sudah dilombakan melalui ASEAN Sustainability Report Rating, itu yang terakhir. Nah, tetapi memang
sampai dengan saat ini, walaupun OJK telah memberikan peraturan atau menerbitkan peraturan seperti yang disampaikan tadi, itu masih bersifat voluntary. Karena tadi Pak dari OJK sendiri menyatakan bahwa sanksi belum begitu berat. Maka sampai dengan saat ini penyusunan laporan keberlanjutan masih bersifat voluntary. Sesungguhnya saya berharap IAI bisa mengambil peran ini terutama untuk mensosialisasikan termasuk ke kampus-kampus sehingga para mahasiswa itu akan memahami tentang apa itu sustainability report. Karena sampai dengan saat ini di kampus buta tentang hal ini. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini, keuangan berkelanjutan, saya sepakat memang bahwa perusahaan tidak cukup hanya mendapatkan laba, tetapi perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholdernya. Maka dari itu, pengelola keuangan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan para stakeholder, bahwa stakeholder bukan hanya shareholder, tetapi keseluruhan yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, berkaitan dengan sustainability report, ada nggak semacam rencana atau roadmap dari IAI tentang yang disampaikan tadi Pak Imam bahwa multiple standar, sedangkan di Indonesia yang sudah sangat maju berkembang menggunakan GRI standar. Kira-kira itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bapak. Tadi mungkin saya kurang begitu mendengar namanya ya mungkin. Tapi dari Surabaya Pak ya, dari Untas Surabaya. Ya, saya Bayangkara Pak, IBK Bayangkara dari Untas Surabaya. Oh iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tapi pertanyaannya tadi yang lebih fokus ditujukan ke sebenarnya ke IAI juga tadi ya pertanyaannya ya. Ini. Iya. Tentang standar ini. Ya. Kalau yang dari spesifik dari OJK maupun dari akademisi gitu tadi belum, mungkin bisa dikaitkan sedikit ya, mungkin ada masukan dari teman-teman OJK maupun juga. Kalau dari IAI yang bisa menjawab ini teman-teman dari Dewan Standar atau DPN juga mungkin ada, tapi kami juga mempersilahkan kalau ada tanggapan kami monggo, kami bisa langsung sampaikan kesempatannya. Ditanggapi oleh rekan-rekan juga yang hadir di sini yang mungkin dari IAI yang ingin menambah tanggapan terkait standarnya bagaimana terkait sustainability reporting. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengarah ke sana? Monggo. Yang jelas tadi Prof. Mardiarsmo kan sudah menjelaskan bahwa IFRS itu sebenarnya kan jadi rujukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau jadi rujukan itu artinya kita kan mengharmonisasi ke sana. Ya. Jadi pasti memang waktu dulu IAI pernah menyampaikan bahwa sebenarnya kenapa kita harus global? Kenapa kok nggak lokal? Karena global itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa harus diikuti. Why should we have to reinvention the wheels? Kalau roda itu diciptakan dulu oleh pendahulu dulu itu bulat ya, lebih enak. Kenapa harus ngarang lagi roda itu dibikin kotak gitu loh. Apalagi dalam era globalisasi ini seperti sustainability report, kemudian isu-isu global ini merupakan isu dunia yang jika kita tidak ikut menerapkan maka akan terlempar dari kancah dunia. Artinya competitiveness kita akan menjadi decline. Inilah yang menyebabkan standar-standar pasti akan mengarah ke sana. Nah, monggo nanti mungkin dalam agenda-agenda berikutnya IAI akan menyampaikan sosialisasi terkait perkembangan standar-standar berkaitan dengan sustainability report. Saya yakin dan insya Allah sudah ada, tinggal nanti penjelasan lebih detailnya Pak. Mungkin forumnya bukan di forum ini, tapi terima kasih atas saran dari Bapak. Ini sudah didengarkan oleh semuanya, termasuk dari pihak DPN dan Standar Setter. Mungkin ada tanggapan dari Ibu yang ada di sini, Bapak yang di sini terkait dengan pertanyaan atau saran tadi, monggo. Atau mungkin kalau boleh diizinkan saya menambahkan Pak, karena sampai dengan saat ini OJK kan sanksinya juga belum jelas ya terhadap kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan keberlanjutan atau ya keberlanjutan. Mungkin ada semacam penekanan yang harus difokuskan bahwa sanksinya serius begitu, sehingga dengan menjadi mandatori ya semua akan bergerak menuju ke arah yang sama akhirnya, bahwa laporan yang disajikan tidak hanya bicara tentang laporan keuangan, tetapi juga bicara tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap
tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungannya. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Monggo Pak Iman dari sisi akademisi kira-kira apakah ada tanggapan ataupun dari Pak Triyogo dari OJK, monggo atas pertanyaan ini silakan. Baik, terima kasih Pak Adianto, Pak IPK Bayangkara. Mengenai sanksi Pak, yang memang biasanya kalau otoritas menetapkan sanksi itu mesti berhati-hati ya, karena akan berbalik merugikan bagi industri juga ya kan. Jadi sanksi itu memang harus super hati-hati ya. Terutama yang berkaitan dengan prudensial itu biasanya sangat keras gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan sustainability report ini Bapak Ibu sekalian, saya kira sanksi yang akan dikenakan oleh stakeholders itu justru masih mungkin lebih berat ya. Apabila investor ingin menanamkan sahamnya atau dananya di perusahaan yang sustainability report-nya kurang bagus, ini mungkin bisa ditunda gitu ya. Nah, jadi investor kemudian para stakeholders lainnya itu juga diharapkan lebih menyuarakan gitu ya. Sehingga apa yang sudah diwajibkan oleh OJK itu tanpa dikenakan sanksi pun mereka akan semangat untuk memperbaiki reportnya. Saya kira kita harus bersama-sama, bahkan kalau sanksi itu sendiri malah dikenakan, tetapi dukungan dari masyarakat, stakeholders yang lain, baik itu investor maupun yang lainnya tidak mendukung, tidak menyuarakan, ya, ini akan kurang efektif. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triyogo. Pak Iman, ada statement, silakan. Baik, makasih Pak Adianto, makasih Pak Bayangkara. 2018 saya di-invite OJK untuk meneliti terkait dengan integrated reporting pada saat itu kesiapannya. Di situ saya mulai, saya kan dari sisi akademisi ya, pada saat di-invite kami fokus group discussion dengan emiten dan assurer ya, KAP juga diundang datang pada saat itu, kami diberi kesempatan. Di situ kami melihat memahami kompleksitasnya gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Triyoga itu sangat harus hati-hati itu. Cost and benefit analysis-nya harus benar-benar jalan. Kalau saya melihat kalau dari sisi akademisi memang sama Pak, kita harus kritis ya di satu sisi ya. Tapi sekarang di sisi lain juga kita harus paham bagaimana proses transisi ini dilakukan. Karena itu tadi saya bilang bahwa leadership matters di sini. Ya, leadership-nya company, leadership-nya regulator, leadership-nya di sisi akademisi itu jadi penting itu. Bagaimana kita bisa memahami problemnya dan juga memberikan solusi yang bukan win-win solutions ya, tapi solusi terbaik dari kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, saya setuju dengan bagaimana kita harus segera menerapkan sustainable finance ya, dan di POJK 51 sepemahaman saya itu sudah diwajibkan. Ya, di situ ada statement bahwa semua perusahaan wajib menerapkan sustainable finance ya. Memang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana disclosure ya. Nah, karena itu kami di sisi akademisi sangat concern bagaimana meningkatkan literasi company agar di disclosure-nya mereka juga tinggi. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa banyak company yang mereka tidak membuat laporan sendiri gitu ya, mereka dibantu oleh konsultan dan lain-lain ya, which is menurut kami somehow itu parsial jadinya. Nah, kita sebagai akademisi itu yang sebenarnya perlu juga terjun ke industri-industri untuk meningkatkan literasi bahwa you need to redefine your company purpose gitu. Nggak cuman kamu tetap business as usual, tapi reporting style-mu yang kamu ubah. Nah, itu yang menurut saya OJK sudah memfasilitasi dengan aturan-aturan yang baru. Tapi butuh kerjasama banyak pihak, karena OJK regulator nggak bisa langsung turun kan. Nah, teman-teman akademisi sering mengadakan webinar ataupun langsung audiensi dengan company, undang CEO forum. Saya pikir hal-hal itu yang membuat kita jadi fluid, Pak. Jadi transisinya jadi lebih lancar. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau boleh kita sedikit simpulkan dari diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini, ternyata pada penerapan sustainability di bidang finance ini terkait dengan sistem tata kelola keuangan yang ternyata dibutuhkan satu
sinergi, baik dari sisi standar setternya, dari sisi akademisi terkait dengan bagaimana mensupport hasil-hasil penelitiannya, dari sisi regulator bagaimana mengelola peraturan-peraturan ini terkait, dan juga tidak kalah penting dari sektor private dan pelaku-pelakunya sendiri harus tetap ikut belajar meningkatkan terus literasi-literasinya agar bisa menerapkan sustainability goals ini yang dicanangkan secara global ini bisa tetap kita support. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dua pembicara kita yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada beliau-beliau berdua. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih karena tetap konsisten standby di ruangan ini dan juga yang online. Mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Ardianto telah memimpin diskusi pada siang hari ini sehingga bisa berjalan lancar tanpa kurang satupun. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Trio Galaksito dan Bapak Iman Harimawan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi pada siang hari ini menutup acara sesi yang pertama kita yaitu PPL Sustainable Finance System Strategic Framework and Challenges. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara kami. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, CIIP, Rumah Sakit Mata Undaan, PT Perum Jasa Tirta 1, PT Berkah Industri Mesin Angkat, PT Bima, PT Perkembangan Nusantara 11, PT Terminal Teluk Lamon, PT Lambung Nusantara Gas, PT Petrokimia, dan PT Pelindung Husada Citra, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga. Baik Bapak Ibu, menginjak acara sesi kedua kita, yaitu rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur, kami menyampaikan bahwa yang pertama, rapat anggota ini hanya dapat diikuti oleh anggota utama aktif Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu kami mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu yang bukan terdaftar sebagai anggota aktif IAI untuk dapat meninggalkan ruangan ini dan mengambil konsumsi yang ada di depan aula ini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang join secara virtual Zoom, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf dan mohon kerjasamanya untuk meninggalkan room Zoom karena rapat anggota ini hanya bisa dihadiri oleh anggota utama aktif IAI. Jadi kami mohon yang bukan anggota utama aktif IAI untuk dapat leave meeting. Serta kami himbau bagi Bapak Ibu anggota utama aktif IAI yang belum melakukan rename nama untuk dapat melakukan rename nama dengan format nomor anggota _nama _IAI wilayah. Sekali lagi nomor anggota _nama _IAI wilayah, dan kami minta untuk tetap menyalakan kamera ya Bapak Ibu yang join secara virtual. Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam rangkaian acara PPL Sustainable Finance System Strategic Framework and Challenges. Sampai berjumpa di PPL selanjutnya. Dan untuk menunggu persiapan rapat anggota, mari kita lihat beberapa hiburan video dan juga live report dari Saudara Hagi dan Bella. Izin live Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat siang. Kembali lagi di live report IAI Jatim TV bersama saya Bella Zulkarnain. Saat ini saya sedang berada di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Kampus B, tepatnya di depan Aula Fajar Notonegoro. Sedang berlangsung rangkaian acara Free PPL dan rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 2021. Acara ini merupakan acara besar IAI Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan bersama serangkaian Free PPL online mulai dari bulan November hingga puncaknya di hari ini, Sabtu 4 Desember 2021. Acara hari ini dilaksanakan secara hybrid, yakni offline dan online via Zoom. Baik, tidak lengkap ya rasanya apabila kita tidak mendengarkan bagaimana sih tanggapan dari peserta rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur 2021 ini. Untuk itu saya akan menanyai beberapa peserta, bagaimana sih tanggapan
beliau-beliau dari terselenggaranya rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur 2021 ini. Baik, selamat siang Ibu. Namanya siapa? Sulis. Baik Ibu Sulis, saya boleh tahu ya bagaimana tanggapan Ibu mengenai serangkaian rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur yang terselenggara mulai dari November hingga hari ini. Oke, ya menurut saya ini acara yang baik ya, disusun dengan baik. Terus kemudian serangkaian PPL ini menjadi benefit bagi anggota IAI karena ini free PPL dan materinya sudah sangat beragam juga. Berbagai materi yang sekarang juga lagi lagi in ya, up to date. Jadi menurut saya ini menjadi hal yang benefit yang luar biasa lah bagi anggota IAI. Baik, seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri nih, dari serangkaian free PPL online yang diselenggarakan, buat Ibu sendiri, yang mana sih yang menjadi favorit Ibu? Karena materinya sangat beragam, sudah diselenggarakan di masing-masing komisariat, menurut saya semuanya menarik gitu ya. Tapi karena saya dari Malang, ya yang paling favorit dari Malang dong. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Sulis. Baik, itu tadi tanggapan dari Bu Sulis sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kita boleh dengarkan satu lagi ya tanggapan dari satu peserta rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2021. Silakan. Selamat siang Bu. Boleh namanya? Ya, nama saya Winda. Ya baik Ibu Winda. Saya boleh dengar ya Bu ya tanggapan Ibu terhadap serangkaian PPL online dan rapat anggota yang diselenggarakan mulai dari November sampai dengan hari ini? Ya, menarik sekali karena topik-topiknya adalah topik-topik yang up to date, menunjukkan bahwa ya ini punya kepedulian terhadap isu-isu global yang terkait dengan profesi akuntan. Baik, saya boleh minta Ibu ya untuk memberikan pesan untuk IAI Jatim ke depannya bagaimana? Saya berharap IAI tetap menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh anggota dalam mengembangkan diri secara individu maupun secara organisasional, dan kemudian IAI tetap mengupdate ilmu-ilmu dan isu-isu yang berguna sekali untuk kami para anggota. Ya. Baik, terima kasih Bu Winda atas tanggapannya. Baik, itu tadi sudah kita dengarkan ya tanggapan serta harapan-harapan dari dua perwakilan peserta dari serangkaian acara PPL online dan rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 2021. Baik, saya Bella Zulkarnain bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di live report IAI Jatim TV selanjutnya. Selamat siang.